Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Gimana keadaannya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Apakah kita sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Insya Allah semua sudah siap. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh malas ya anak-anak. Jadi apapun yang terjadi harus semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa tadi yang membantu ibu atau bapaknya? Coba angkat tangan dan sebutkan bantuan apa yang sudah kalian lakukan pada orang tua pagi ini. Bagus, Andi. Tuh. Baik anak-anak, kelas 6 yang insya Allah soleh dan solehah, kita hari ini akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita kan udah belajar tuh tentang Asmaul Husna. Coba apa itu Asmaul Husna? Yang masih ingat? Bagus. Asmaul Husna adalah nama baik-baik Allah. Jadi kesempatan hari ini kita akan belajar materi kelas 6 semester 1 pelajaran ketiga tentang bersikap toleran dan simpatik. Bersikap toleran dan simpatik. Manusia adalah makhluk sosial, anak-anak. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka saling bekerja sama. Meskipun berbeda kehidupannya, masing-masing di antara mereka harus saling menghormati dan menghargai untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Kita toleransi kepada sesama. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Termasuk dalam perilaku toleransi adalah menghormati pilihan orang lain. Indonesia adalah negara yang majemuk. Penduduknya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, dan agama. Ada suku Sunda, ada suku Lampung, ada Batak, Ambon, dan masih banyak lagi. Begitu juga agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Terus bagaimana nih praktekkan perilaku toleran? Sikap toleran dapat diwujudkan dengan cara satu, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sikap ini diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya nih dalam sholat, orang agama lain nggak boleh teriak-teriak di depan masjid. Begitu juga orang muslim, kalau agama lain lagi beribadah, kita juga tidak boleh berteriak-teriak di daerah tempat ibadah mereka. Harus saling menjaga keamanan, kenyamanan dalam beragama. Yang kedua, saling menolong tanpa memandang agama dan sukunya. Sikap ini dapat dipraktekkan dalam beberapa hal seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu mereka yang terkena musibah, yang membantu korban yang mungkin kena dan lagi kecelakaan gitu. Oke. Jadi nggak boleh nih ada yang kecelakaan di agamanya lain berbeda dengan kita, nggak kita bantu. Nggak boleh. Apapun agamanya, kalau kita bisa membantu harus
dibantu. Semua harus bersatu dan bekerja sama. Yang ketiga, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tidak boleh dianggap suatu yang memisahkan. Perbedaan adalah rahmat dari Allah yang harus disyukuri. Dengan kita memiliki semboyan BK tunggal ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda warna rambut, tidak menghalangi untuk berbuat kebaikan. Setiap pemeluk agama harus berlomba-lomba memperbanyak berbuat kebaikan. Ini kita lanjut menumbuhkan sikap simpatik. Tolong menolong merupakan wujud dari masa simpatik. Kita menolong orang lain karena bersimpati pada mereka. Simpatik adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya nih, kita punya saudara, apa tangga kita sakit, kita dapat merasakan penderitaannya sehingga kita berusaha menjenguk dan membantu semampunya agar saudara kita cepat sehat kembali. Sebisa kita membantunya. Yang kedua, kita atau teman mendapatkan juara gitu kan dalam suatu perlombaan gitu. Kita dapat merasakan kebahagiaannya dengan memberikan ucapan selamat dan terus memberikan dukungan agar menjadi lebih bersemangat lagi sehingga mampu menjadi inspirasi bagi teman lainnya ya. Jangan malah iri anak-anak ya. Simpatik adalah melakukan sesuatu orang lain dengan menggunakan cara yang baik dan benar. Simpatik tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak benar ya. Contoh nih perilaku yang simpatik yang tidak benar. Misalnya temanmu kesulitan di dalam ulangan, kemudian kamu bantunya dengan memberitahu jawabannya. Ini adalah perilaku yang salah kalau melanggar tata tertib ujian. Baik anak-anak, bagaimana nih cara menumbuhkan rasa simpati? Ada beberapa hal yang kamu lakukan agar rasa simpatimu tumbuh. Untuk itu, lakukan beberapa hal berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Ketika kamu berteman, bersahabatlah dengan baik, sehingga sahabat akan selalu ingin mengetahui keadaan sahabatnya. Jika teman kesusahan, kamu harus menjadi orang pertama yang tahu dan membantunya. Yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Allah melarang kita berburuk sangka atau suudzon kepada orang lain karena itu perbuatan dosa. Sebaliknya, kita harus berprasangka baik atau husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Kadang teman suka nih menceritakan nasibnya kepada kita. Dengarlah ceritanya. Dengan mendengarkan ceritanya, kamu akan menjadi dekat. Jika kamu dekat, maka akan mudah menumbuhkan rasa simpati. Baik anak-anak, mungkin itu materi pelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kita menjadi siswa yang sangat bertoleran dan simpatik terhadap siapapun itu, baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan semua yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, setelah materi yang Bapak jelaskan, Bapak pengen ngasih tugas nih. Jadi nanti tolong buatlah 10
contoh sikap toleran dan simpatik yang pernah kalian lakukan. Jadi saya ulangi lagi, buatlah contoh sikap toleran dan simpatik yang pernah kalian lakukan. Boleh di lingkungan keluarga, boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan sekitar rumah. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menerapkan sikap toleransi dan simpatik di lingkungan sekitar kita, sehingga akan timbul kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan kita dengan diterapkannya sikap toleransi dan simpati itu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.